Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi kita sudah sampai dalam kitab Yoel, salah satu kitab nabi-nabi kecil dalam perjanjian lama. Kita berbicara di episode sebelumnya tentang pendahuluan kitab itu, kitab Yoel. Kita tahu siapa penulisnya, waktu penulisannya, dan kepada siapa itu diarahkan pembagiannya. Hari ini dengan karunia Tuhan kita akan mulai mempelajari pasalnya yang pertama. Saya mendorong Anda untuk membuka Alkitab Anda di Yoel pasal 1 dan mengikuti kami selama pelajaran dan membuat catatan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, hubungi kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Anda. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Kita sudah sampai di pasal 1 dan kita telah memulai di episode sebelumnya pendahuluan untuk kitab itu. Dan dengan kasih karunia Tuhan, kita akan memulai hari ini studi kita di pasalnya yang pertama. Apa judul untuk pasal ini? Subjek pasal 1 adalah tulah belalang dan dampak-dampaknya. Jadi, belalang datang, tetapi ada yang lebih ganas daripada belalang, tentara Sanherib, Raja Asyur. Faktanya, ada tulah yang terjadi sebelumnya, itu tulah belalang yang berbahaya, yang menghabiskan semuanya. Tetapi ada tulah lain akan datang dalam waktu dekat, yaitu tentara Sanherib, Raja Asyur. Lalu ada tulah terakhir di zaman akhir, orang Asyur di akhir zaman yang belum datang. Dia akan datang setelah pengangkatan gereja. Dan kita akan baca tentangnya dalam pasal 2 dan 3. Jadi sini bicara pada kita tentang tulah belalang dan dampaknya, sebuah panggilan untuk bertobat. Oke. Jadi subjek dari pasal kita, panggilan untuk bertobat karena malapetaka besar yang menimpa mereka. Adakah poin-poin utama di pasal 1 atau elemen-elemen untuk membagi pasal 1? Nah, seperti yang kita katakan, dia berbicara tentang tulah belalang dalam ayat pertama. Lalu dimulai dari ayat 13, dia menyerukan untuk bertobat dan meratap. Seperti yang kita pahami di pasal sebelumnya, Yoel adalah si pembaptis dari perjanjian lama yang berkonsentrasi pada pertobatan seperti saat Yohanes datang. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes berkonsentrasi pada pertobatan. Juga Yoel sangat berkonsentrasi pada pertobatan, dan pada faktanya tidak ada yang lebih penting bagi Allah daripada manusia bertobat. Kristus berkata 2 kali dalam Lukas 13, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Dan Rasul Petrus berkata, ia menghendaki supaya jangan ada yang bijaksana. Dan saya pikir setiap orang yang hidup dalam dosa-dosanya akan berkata, "Terima kasih Tuhan, Tuhan tidak ingin ada yang bertobat." Namun dia mungkin tidak suka dengan sisa ayat ini, melainkan supaya semua orang berbalik Dan dan bertobat. bertobat. Lalu jika tidak ada pertobatan, ada penghancuran. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Dan ia memberikan sebuah penawaran besar dengan tidak menang lagi zaman kebodohan. Dan ia mengatakan sebuah peringatan yang mengerikan karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang telah ditentukannya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Saudara Yosef. Diperhatikan bahwa dalam pasal ini ada kata-kata yang ditujukan kepada para tua-tua. Jadi dikatakan dalam ayat 2, "Dengarlah ini hai para tua-tua,
pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Dan ayat 5, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur. Ayat 8, merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung. Ayat 13, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mesbah, dan selanjutnya. Ada berbagai kategori kemana pesan ini ditujukan dalam pasal 1. Apa yang Anda lihat, tidak ada kategori orang yang dikecualikan. Seperti halnya Rasul Paulus berkata, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat. Jadi karena dia adalah seorang nabi kerajaan selatan, mungkin yang Yoel maksudkan adalah para tua-tua di kerajaan itu dan semua penduduk di kerajaan itu. Tapi dalam perjanjian baru, Rasul Paulus tidak maksudkan kerajaan tertentu ketika dia berbicara, tapi semua orang di mana saja. Dan saya pikir dia mulai dengan para tua-tua, karena mereka hidup lebih lama daripada yang lain. Hai, para tua-tua, apakah hal seperti itu pernah terjadi di zaman kalian? Anda hidup untuk waktu yang lama, 60, 70, atau mungkin berapa dari Anda berusia lebih dari 80 tahun. Apakah hal seperti itu terjadi dalam semua sejarah yang Anda jalani? Jadi jika ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukankah Anda memiliki pesan di dalamnya? Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Baik, saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang telah ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Kita perlu berhenti sejenak. Itu semua benar-benar penting. Tetapi saya ingin mendengar komentar tentang mendengar dan memberi telinga. Tidak hanya mendengar tetapi juga memberi telinga. Apa yang Anda lihat? Nah, ketika mereka meriksa misalnya Injil Maria pasal 4, kita akan menemukan bahwa Kristus mengulangi berkali-kali, dengarkan, dengarkan, dengarkan. Dan di sini seperti yang Anda katakan, itu tidak hanya mendengar tapi memberi telinga, artinya mendengar dengan perhatian. Tuhan berbicara melalui banyak peristiwa penting dan betapa berbahayanya saat Tuhan berbicara dan kita tidak mendengarkan. Oleh karena itu peringatan datang pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ketika Allah berbicara, Yesaya berkata, dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Jadi ketika Tuhan berbicara, bahkan benda-benda mati mendengarkan. Mereka seharusnya mendengar. Langit dan bumi seharusnya mendengar. Terlebih lagi manusia yang diciptakan Allah menurut gambarnya sendiri. Dia memberinya 2 telinga untuk mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa yang akan mereka beritahukan, apa yang akan mereka dengar, dan mereka beritahukan kepada anak-anak mereka, dan seterusnya. Apa pesannya? Pesannya, apakah hal seperti itu terjadi di zamanmu atau pada zaman nenek moyangmu? Meskipun dia berbicara kepada para tua-tua, tetapi cobalah untuk mengingat, sudahkah ayahmu memberitahumu bahwa tulah yang begitu mengerikan itu terjadi? Tulah belalang yang tidak menyisakan apa-apa. Faktanya, kita tahu bahwa orang-orang itu hidup dengan bertani. Mereka menanam dan menunggu waktu panen tiba. Lalu kita menemukan bahwa belalang datang dan seperti yang dikatakan di sini, ada 4 tahap belalang. Jadi ketika 1 tahap selesai, maka datanglah tahap sesudahnya dan seterusnya sehingga tidak ada yang tersisa sama sekali. Dalam pasal 2 dikatakan tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Jadi belalang tidak meninggalkan apa-apa. Coba tanyakan kembali ke cek ingatan Anda, apakah hal seperti itu terjadi dalam hari-hari Anda? Oh, para tua-tua yang hidup lebih dari 60 tahun. Sejak zaman moyangmu, apakah ada leluhur yang mengatakan kata-kata seperti itu? Baiklah, jadi saya ingin Anda memberitahu anak-anakmu dan anak-anakmu kepada anak mereka. Dan anak-anak mereka dari lain generasi. Jadi 4 generasi, kamu dan anak-anakmu. Dan anak-anak dari anak-anakmu dan anak-anak dari anak-anakmu juga memberitahu generasi keempat dengan kata-kata yang sangat penting ini. Tuhan berbicara dan ketika Tuhan berbicara kita mendengarkan dan memberi telinga. Saudara Yosef, terkadang ada tantangan di hadapan kita saat kita mengajarkan anak-anak untuk menyampaikan pesan pada mereka. Adalah baik untuk mengajari mereka kasih Allah, tetapi seringkali kita lupa untuk memberitahu mereka apa yang dikatakan Alkitab tentang sebuah perbuatan, apakah itu memalukan atau suatu dosa. Kita sering katakan kepada anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu, itu memalukan, tetapi kita jarang mengatakan kepada mereka
untuk tidak melakukan hal itu karena itu adalah dosa. Benar. Jangan melakukan hal tertentu karena Alkitab mengatakan tentang itu. Kita tidak mengajar anak-anak kita sekarang mengapa Alkitab melarang hal itu atau mengapa harus melakukan itu. Apa yang akan Anda katakan kepada kami para orang tua tentang memberikan perintah terhadap anak-anak? Ya, nah itu sangat penting. Saya suka bahwa ia mengatakan kepada para tua-tua untuk memberitahu anak-anak mereka dan anak-anakmu dan keturunan keempat. Jadi ini mengingatkan saya pada wanita hebat, Nenek Louis dan Ibu Eunike. Mereka berdua berbicara kepada Timotius, sang cucu laki-laki. Jadi Timotius telah belajar dari ibunya dan neneknya. Dan adalah hal yang luar biasa bahwa mereka memberitahukan firman Allah kepadanya, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Memang saya menyatukan suara saya dengan suara Anda. Bagi setiap ayah dan seorang ibu yang percaya, beritahu anak-anak Anda. Ada lagu yang bisa kami nyanyikan sejak lama. Jadi ajarlah anak-anakmu hukum kesalehan. Anda memelihara hukum Allah ini dan betapa manisnya bahwa dia mengetahui bahwa Allah berkenan dengan beberapa hal dan dia marah terhadap hal yang lain. Dan jika saya bijaksana, saya menjauh dari apa yang membuat Allah marah karena hal ini dapat mendatangkan hukuman atas saya. Dan jika saya bijaksana untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah, ini adalah peran ayah dan peran kakek. Dan kakek buyut selama saya hidup dan saya memiliki keturunan, anak-anak dan anak-anak dari anak-anak saya seharusnya berbicara kepada mereka tentang apa yang disebutkan dalam firman Allah. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Mereka yang melampaui nenek moyang mereka dalam dosa dan kejahatan harus mengharapkan hukuman yang lebih besar daripada yang diketahui nenek moyang dan leluhur mereka. Cara kedua yang Nabi Yoel ungkapkan tentang beratnya hukuman Allah adalah bahwa itu tidak mungkin untuk dilupakan di masa-masa mendatang. Hukuman Allah sangat berat karena tidak ada yang seperti itu di masa lalu, dan karena tidak mudah untuk dilupakan di abad-abad yang akan datang. Allah menggunakan belalang yang lemah untuk menghukum umat itu, dan semakin banyak sarana lemah yang Allah pakai, semakin banyak kelemahan manusia muncul dan kebesaran Allah muncul di sisi lainnya. Ayat 4 mengatakan 4 kata yang perlu kita pahami ketika berkata apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan oleh belalang pelahap. Kami ingin Anda memberikan penjelasan bagian ini. Silakan Saudara Yosef mohon klarifikasi tentang nama-nama ini. Ayat 4 memberitahu kita tentang 4 tahap pertumbuhan belalang dan dia mulai dengan belalang pengerip. Belalang pengerip adalah ketika belalang menetas dari telur. Ketika baru saja menetas dari telur namanya adalah belalang pengerip dan mereka makan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Belalang pindahan adalah saat mereka mulai merangkak dan mereka ini juga makan. Jadi sekali lagi apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Belalang pelompat adalah saat mereka mulai memiliki sayap dan mereka baru saja mulai dan ini juga makan. Jadi apa yang ditinggalkan belalang pengerip dan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi ketika belalang mulai terbang, Memiliki sayap penuh. Maka ada 4 tahap untuk belalang. Tapi pada faktanya, karena ini adalah kitab Allah, kitab hebat. Jadi ini bukan sembarang kata-kata. Tetapi keempat tahap ini memberitahu kita tentang 4 kerajaan. Dengan cara ini Anda berbicara tentang tulah belalang yang terkait dengan musuh-musuh yang akan datang ke negeri itu. Benar. Tulah belalang benar-benar terjadi, itu terjadi Itu secara harfiah. Ya. Tapi ada sesuatu yang akan terjadi di tanah itu atau telah terjadi di tanah itu oleh musuh-musuh yang akan Anda bicarakan pada kami. Atau saya bisa berkata bahwa di sini ada pemandangan panorama. Oke. Jadi seolah dia melihat apa yang akan terjadi pada bangsa itu atau apa yang telah terjadi pada mereka. Jadi dia mengatakan bahwa ada 4 kerajaan zaman masa-masa non-Yahudi yang dimulai dengan Babel, lalu Media dan Persia setelahnya, lalu Yunani setelahnya, dan akhirnya bangsa Romawi. Baik. Dan yang menakjubkan adalah bahwa kata-kata ini dalam bahasa Ibrani memiliki sebuah nilai numerik. Benar. Maksud saya Anda menghapus seluruh huruf dan memasukkan apa yang sesuai dengan sebuah nilai numerik. Kami ingatkan pemirsa terkasih bahwa dalam alfabet Ibrani setiap huruf memiliki sebuah nilai. Ini memiliki sebuah nilai. Baik. Pada bilangan zaman dahulu, bilangan 1, 2, 3 tidak ada. Jadi A mewakili 1, B Oke. mewakili 2, C mewakili 3.
Sampai kita mencapai bilangan 10 maka hitungannya adalah 20, 30 dan ini sangat jelas dalam Mazmur 119. Benar, jelas dalam Mazmur 119. Alfabetnya jelas. Dan ini Alkitabiah karena dalam Ini kitab Wahyu dia Alkitabiah. mengatakan bahwa nama binatang itu bilangannya 666. Sebuah nilai Benar numerik. sekali. Oke. Persis. Jadi ketika Anda menghapus huruf apapun dan masukkan nilai numeriknya, Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki sebuah kuantitas. Kuantitas ini berkaitan dengan kaisaran yang mempermalukan bangsa itu. Baik, kalau begitu silakan lanjutkan satu persatu karena hal ini membutuhkan penjelasan dan konsentrasi. Silakan. Sebenarnya itu adalah firman Allah. Kita berdiri di hadapannya dengan respek dan penghormatan. Rekayasa. Rekayasa Dari yang luar rekayasa biasa. yang terbesar. Benar. Iya. Misalnya Mohon berikan contoh. kata belalang pengerip dalam bahasa Ibrani itu GZM. GZM. Nilai numerik G dikenal sebagai 3. Lalu Z, lalu M. Tambahkan nilai yang akan Anda temukan jumlahnya adalah 50. 50. 50 ini Tentu saja urutannya sangat penting. Maaf karena masalahnya sangat sensitif, jadi kami ingin memberitahu pemirsa untuk memeriksa kredibilitas kata-kata ini. Ya. Kita menyebut alfabet Ibrani sebagai ABC, kita menghitung sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 20. 40, dan seterusnya. Ya. 100, Ya. lalu 200 misalnya. sampai 400 diakhiri Oh. dengan 400 yaitu Y. Jadi Itu jika kita adalah mengikuti Y. alfabet Ibrani dalam urutannya, dari 1 sampai 9, lalu 10, 20, 30, lalu 100, 200, 300, dan kita mengambil setiap huruf dan memasukkan ke angka yang sesuai, kita memiliki nilai Benar. ini. Benar. Silakan. Izinkan saya melihat Mazmur 119 untuk membantu hanya di kata pertama yaitu GZM. Kita katakan bahwa G memiliki nilai 3. Iya. Lalu Z nilainya adalah 7. Karena itu urutan ke-7. Lalu M nilainya adalah 40. Benar. Tambahkan 3, 7, dan 40. Berapa hasilnya? 50. Inilah yang saya katakan. Baik. Apakah angka 50 ini? Iya. Karena Nebukadnezar telah membakar bait suci mulai dari gelombang perang ketiga melawan Yerusalem. Nebukadnezar datang 3 kali. Pertama kali dia membawa beberapa orang, diantaranya adalah Daniel. Dan kedua kalinya dia mengambil beberapa barang, diantaranya adalah Yeskiel. Ketiga kalinya dia membakar bait Allah. 3 gelombang untuk membuang 3 ke gelombang Babel. pembuangan ke Babel. Dia membakar bait Allah dalam gelombang ketiga. Sejak pembakaran bait Allah sampai kerajaan Babel jatuh itu adalah 50 tahun. Iya. Jadi 50. periode untuk musuh yang pertama yang adalah Itu adalah Raja 50 Babel tahun. sesuai dengan nilai numerik dari tahap pertama belalang. Lalu Dan ini adalah rekayasa Alkitab. apakah ini sembarang kata-kata atau itu adalah kata-kata yang membutuhkan respek? Dan kita tidak hanya menghormati dalam rekayasanya tapi juga makna spiritualnya. Mohon beritahu kami sisa tahapnya Saudara Yosef sehingga kita bisa menayangkannya di layar di depan pemirsa terkasih. Baiklah, belalang pindahan adalah ARBH dalam bahasa Ibrani. ARBH. Nilai numerik dengan cara yang sama. Jadi jika Anda bingung, periksa Mazmur 19, Anda akan menemukan alfabetnya. Dan Masukkan jumlah 1, 2, 3, 4 sampai 100, lalu 20, 30, 40 sampai 100. Sampai Anda mencapai akhir alfabet Ibrani itu adalah 400. Oke. Maka ARBH sama dengan 208. 208 angka apakah ini? 208 sejak Persia mengalahkan orang Kasdim sampai Alexander Agung datang dan mengalahkan Persia. Periodenya adalah 208. Apakah sebuah kebetulan? Tidak, bukan kebetulan. Tetapi ini adalah rekayasa Alkitab. Dan sosok yang menulis firman ini bukankah dia Allah? Tidak ada kitab di dunia dengan akurasi seperti itu kecuali kitab Allah. Kitab ini Benar. saja. Benar. Saudara Yosef, seperti yang kita katakan, kita berada dalam studi Alkitab dan kita perlu melangkah selangkah demi selangkah untuk belajar. Kata-kata yang Anda ucapkan sangat penting. Dan kita ingin pemirsa terkasih mengikutinya bersama kami. Jadi mohon sebutkan lagi 4 tahap belalang, nilai numerik masing-masing, dan ini berkaitan dengan periode mana dari 4 musuh yang datang ke negeri itu. Jadi silakan satu persatu. Baiklah, kita mulai dengan belalang pengerip. Ya, Dalam bahasa Ibrani itu GZM. Ini terbuat dari 3 huruf G, Z, dan M. Nilai numerik seperti yang kami katakan adalah 3 tambah 7 tambah 40 sama dengan 50. 50. Dan kita Baik. tahu kapan 50 dimulai. Ya. Dan kapan itu berakhir. Baik. Oke, selanjutnya dalam pindahan dalam bahasa Ibrani itu adalah ARBH. Yang berarti mengalihkan atau menambah nilai-nilai numeriknya. A sama dengan 1, R sama dengan 200, B sama dengan 2, H sama dengan 5, Benar. dan jumlahnya 208. Oke. Dan kita tahu bahwa 208 ini dimulai dari dan sampai Dari kejatuhan Raja Babel dari jatuhan sampai kerajaan Babel kedatangan kerajaan ke masuknya Alexander Agung dan mengalahkan. Oke, Baiklah, baik. mari kita lanjutkan dengan belalang pelompat.
Dalam bahasa Ibrani, YLK. Dan itu berarti menjilat. Nilai numeriknya adalah 10 tambah 30 tambah 100. Jumlahnya adalah 140. Apakah angka 140 ini dari kemenangan Yunani pada tahun 330 sebelum Masehi hingga kekalahan Antiochus Epiphanes oleh Romawi pada tahun 190 sebelum Masehi dari 330 sampai 190 perbedaannya adalah 140 tahun. Itu adalah tahap ketiga. Benar. Baiklah, mari lanjutkan. Lanjutkan. Tahap keempat adalah belalang pelahap. Dalam bahasa Ibrani, itu adalah hasil. HSIL yang berarti perusak. Nilai numeriknya 8 tambah 60 tambah 10 tambah 30 dan jumlahnya adalah 108. 108 tahun ini berasal dari kerajaan Herodes Agung pada tahun 38 sebelum Masehi sampai Titus, orang Romawi datang dan menghancurkan kota itu pada tahun 70 Masehi. Periodenya adalah 108 karena dalam tahap keempat ini Sebuah adalah keakuratan yang sangat tinggi. inilah firman Allah yang kita percayai dan menghormati serta Benar. menghargai. Dan tidak hanya harus menghormatinya tapi juga mematuhinya. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, Tetapi perintahmu tetapi perintahmu luas sangat sekali. luas. Setiap orang yang mengatakan bahwa kitab ini menyimpang harus membawa kitab lain di bumi yang memiliki akurasi rekayasa ilahi ini. Jelas sidik jari dari sang insinyur terhebat ada di sini. Dan membuat dan ya ampun. Kita Tuhan banyak memberkati kebaikan, Anda, Saudara syukur Yosef. pada Allah. Dan kami bersyukur pada Tuhan atas kesempatan untuk belajar dari Alkitab, dan kami harap pemirsa terkasih dimanapun mendapatkan manfaat besar dari episode hari ini. Dan itu memberikan mereka wawasan. Kita sudah di akhir episode, tetapi belum mengakhiri kitab ini. Kita masih di pasal pertama. Ya. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Kita tahu bahwa ada 4 tahap belalang dalam ayatnya yang keempat, dan mengetahui masing-masing dari mereka sebuah pengajaran besar yang terkait dengan zaman bangsa-bangsa lain yang datang kepada umat Allah. Ada bisa mengingatkan pada belalang pengerip? Apa arti harfiahnya dan apa yang dimaksudkan dengan zaman bangsa-bangsa? Belalang pengerip adalah salah satu tahapan belalang dan itu terjadi ketika mereka menetas dari telur dan itu merujuk pada Bagaimana Anda kerajaan tahu bahwa Babel. itu menunjuk pada kerajaan Babel? Ketika kami meriksa nilai numeriknya itu adalah 50 dan ini mengacu pada tahun-tahun di mana Babel ada. Iya, bertahun-tahun sejak penghancuran Bait Suci oleh Raja Nebukadnezar hingga jatuhnya kerajaan Babel. Bagaimana Saudara Baiklah. Yosef? Oke, Benar. 50 tahun. Dan Baiklah. nilai numerik untuk tahap ini adalah Tapi itu 50 tahun. Benar. Lalu yang kedua dari tahap-tahap belalang adalah belalang pindahan. Berbicara apakah hal itu? Belalang pindahan ini adalah ketika mereka tumbuh sedikit dan mulai mengangkat. Mereka merangkak Ya. secara harfiah. Yang kedua dari tahap pertumbuhan belalang. Ya. Baik, apa yang dimaksud dengan musuh-musuh yang datang ke atas umat Allah? Itu sejak jatuhnya kerajaan Babel hingga masuknya Alexander Agung. Iya, ini adalah kerajaan kedua, Media dan Persia. Ya, dan mereka tinggal selama 208 tahun. 208 tahun dan nilai numerik belalang pindahan adalah 208. Baiklah. Baik. Tahap ketiga disebut belalang pelompat. Apa yang dibicarakannya? Tahap ketiga adalah belalang pelompat dan dalam bahasa Ibrani itu adalah YLK dan jumlah huruf YLK adalah 140. Ini berkaitan dengan 140 tahun. Menyatakan kemenangan dari Yunani pada tahun 330 sebelum Masehi atas kerajaan Persia sampai kekalahan dari Antiochus Epiphanes pada tahun 190 sebelum Masehi. Baik, bagaimana Saudara Yosef? Baiklah. Maka tersisa tahap keempat dari belalang yang dinamai belalang pelahap dan saya ingin tahu apa yang diceritakannya kepada kita dalam rangkaian musuh-musuh yang menimpa umat Allah. Belalang pelahap adalah tahap keempat untuk belalang ketika sayapnya tumbuh penuh. Ini adalah arti harafiahnya dan ketika kita tahu bahwa kata pelahap dalam bahasa Ibrani adalah Heshil, nilai numerik untuk Heshil adalah 108. 108 ini sama dengan 108 tahun untuk orang Romawi dan itu dimulai dari pemerintahan Herodes Agung pada tahun 38 sebelum Masehi kepada Titus orang Romawi Ketika pada dia tahun memasuki 70 Masehi. Ketika dia Yerusalem. memasuki Yerusalem. Oke, bagaimana Saudara Yosef? Baiklah. Mereka belajar dengan baik. Baiklah. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Pemirsa terkasih,
Kita belajar dalam episode hari ini bahwa ada ketetapan yang tak terbatas dalam firman Allah. Karena itu bukan perkataan orang, ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan Yoel atau pribadinya. Tetapi firman Allah yang ia kirim melalui tangan hambanya yaitu Yoel. Dan mustahil firman Allah mengalami penyimpangan, dan mustahil firman Allah memiliki kerusakan, dan mustahil firman Allah memiliki cacat, dan mustahil firman Allah memiliki kesalahan ataupun kekeliruan. Siapapun yang mencari kesalahan dalam firman Allah harus menyelamatkan dirinya dari kerumitan. Karena firman Allah sangat dan amat murni. Jadi firman Allah ini sangat-sangat benar. Dikatakan, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Ada pelajaran moral yang perlu kita pelajari hari ini. Melalui episode hari ini adalah bahwa pesan yang ditujukan kepada bangsa itu adalah mendengarkan dan memberikan telinga. Tidak hanya mendengar pesan, tetapi memberi telinga. Apa yang dimaksud dengan memberi telinga? Memberikan perhatian. Bahwa Anda menerima pesan ini dan berhenti sejenak dan melihat apa yang Tuhan ingin katakan kepada Anda. Ada masalah besar dengan semua orang ketika Tuhan berbicara. Begitu sedikit yang mendengarkan firman-Nya dan bahkan lebih sedikit yang mendengarkan kata-kata ini. Kita dituntut bahwa ketika Allah berbicara, kita memberikan lebih banyak perhatian. Pemirsa terkasih, apa yang kita bicarakan dalam episode hari ini adalah firman Allah. Firman Allah yang mengatakan bahwa ada masa tuaian bagi hal-hal jahat yang ditaburkan dan hukuman atas kejahatan. Dan ketika bangsa itu berdosa terhadap Tuhan, hukuman datang ke atas mereka. Apakah Anda ingin melanjutkan hidup Anda apa adanya? Atau mendengar, memberikan telinga, dan mau diperingatkan dan datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang tulus? Meminta Tuhan untuk menghapus kejahatan dan dosa-dosamu? Saya harap demikian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. انتظر الرب فلم يخجل من نظر إليه ولم يفشل فالوجه أنار ورفعه وأعطى بطيب من يسأل انتظر الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب انتظر الرب وأناته تنالي فيض بركاته في وقته حتما سوف يجيب طلبة بر في صلاته انتظر الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب انتظر الرب يا نفسي يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.